Selamat datang di channel Saham Cuan. Seperti biasa, sebelum kita mulai saya ingatkan dulu bahwa video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan teman-teman sendiri. Saya berharap pembahasan kali ini bisa menambah wawasan dan referensi Anda dalam memahami dunia saham, khususnya dari sisi fundamental perusahaan. Dan untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu emiten yang mungkin masih relatif baru terdengar oleh sebagian investor, yaitu PT Futura Energy Global Tbk dengan kode saham FUTR. Mari kita kupas tuntas, mulai dari profil perusahaan, struktur kepemilikan, anak usaha, hingga laporan keuangan terbaru Q2 2025. Lalu kita lanjut ke valuasi, profitabilitas, pertumbuhan, hingga analisa risiko. Jadi pastikan teman-teman simak sampai akhir agar tidak ada informasi penting yang terlewat. Profil perusahaan. FUTR atau Futura Energy Global adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi pengembangan bisnis dan pemanfaatan teknologi. Berdasarkan Akta Nomor 129 Tahun 2022, ruang lingkup usaha mereka cukup luas, meliputi periklanan, aktivitas desain film, video, animasi komik, konsultasi manajemen, pemrograman komputer dan konten media imersif, data processing, portal web, platform digital, produksi film, pasca produksi, desain grafis, desain konten games, dan banyak lagi. Jadi, meskipun namanya ada kata energi, fokus bisnis perusahaan lebih ke arah digital, teknologi, media kreatif, dan konsultasi. Selain itu, FUTR juga memiliki mitra strategis dalam bidang infrastruktur konektivitas, data center, content delivery network, hingga cyber security. Salah satu hubungan penting adalah dengan Grup IB, sebuah perusahaan keamanan cyber global. Hubungan ini didapat dari kerjasama pemegang saham induk, yaitu Super FK. Dengan positioning seperti ini, FUTR berusaha mengambil bagian dalam ekosistem digital Indonesia yang sedang berkembang pesat. Anak usaha. Sekarang mari kita lihat anak usaha dari FUTR per Q2 2025. Ada dua entitas penting. Satu, PT Hexa Putra Mechanical. Bidang usaha, jasa instalasi, konstruksi, perdagangan bahan kimia. Lokasi, Jakarta. Tahun komersil 2021. Total aset 40 miliar rupiah. Kepemilikan 99,99%. 2. PT Futura Energy Prima atau FUTRP. Bidang usaha informasi komunikasi aktivitas profesional ilmiah dan teknis. Lokasi Jakarta. Tahun komersil 2024. Total aset 11,8 miliar rupiah. Kepemilikan 99,99%. Artinya, FUTR hampir sepenuhnya menguasai anak-anak usahanya. Hal ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengatur strategi bisnis secara grup. Struktur pemegang saham. Bagaimana dengan struktur kepemilikan sahamnya? Mari kita lihat. PT Digital Futurama Global memegang 49,325% atau sekitar 3,27 miliar lembar. Masyarakat non-warkat atau publik memegang 45,123% atau 2,99 miliar lembar. Vincent Ie Kokhui memiliki 5,552% atau sekitar 368 juta lembar saham. PT Hexa Prima Nusantara hanya 40 lembar, sangat kecil. Dengan free float mencapai 45%, saham FUTR cukup liquid untuk diperdagangkan. Kinerja keuangan, income statement. Sekarang kita masuk ke kinerja keuangan. Dari laporan keuangan trailing 12 months, revenue 57 miliar, gross profit 22 miliar, EBITDA 23 miliar, net income 7 miliar. Dari sini terlihat margin keuntungan cukup besar. Gross profit margin sekitar 38,6%. EBITDA bahkan lebih tinggi dari gross profit karena mungkin ada faktor pendapatan lain. Net income 7 miliar masih relatif kecil dibanding skala asetnya, tapi menunjukkan perusahaan sudah untung. Neraca keuangan, balance sheet. Sekarang kita lihat sisi neraca keuangan. Kas 36 miliar, total aset 241 miliar rupiah, liabilitas 21 miliar rupiah, ekuitas 220 miliar rupiah. Utang jangka pendek 5 miliar rupiah, utang jangka panjang nihil. Net debt minus 31 miliar rupiah, artinya kas jauh lebih besar dari total utang.
Working capital 196 miliar, sangat sehat. Debt to equity hanya 0,02, menandakan perusahaan sangat minim utang. Jadi secara solvabilitas FUTR berada dalam kondisi yang sangat aman. Arus kas, cash flow statement. Bagaimana dengan arus kas? Cash from operations 5 miliar, cash from investing minus 22 miliar. Artinya perusahaan masih agresif investasi. Cash from financing 41 miliar. Ini menunjukkan ada pendanaan masuk, kemungkinan dari IPO atau reg issue. Capital expenditure 7 miliar. Free cash flow 12 miliar. Arus kas ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan masih banyak membakar uang di sisi investasi, secara operasi mereka sudah menghasilkan positif. Profitabilitas dan pertumbuhan. Sekarang kita bahas margin dan growth. Gross profit margin 45,65%. Operating margin 19,49%, net profit 20,07%. Artinya dari Rp100 pendapatan, Rp20 bisa jatuh ke laba bersih. Itu margin yang cukup tinggi. Namun, jika kita lihat growth, revenue year on year turun drastis 73%. Gross profit hanya naik tipis 1,09%. Net income naik 116%. Jadi meskipun pendapatan turun, laba bersih justru naik lebih dari 2 kali lipat. Ini menandakan adanya efisiensi biaya atau pendapatan non-operasional yang cukup signifikan. Valuasi pasar. Sekarang kita lihat valuasi pasar FUTR. Market cap Rp1.115 triliun. Cukup besar. Enterprise value Rp1.084 triliun. Jumlah saham beredar 6,64 miliar. Free float 45%. Dari sisi rasio valuasi, PE ratio TTM 151 sangat tinggi dibanding median IHSG hanya 8,58. Price to sales 19,47, price to book 5,07, price to free cash flow 90,29. Artinya saham FUTR saat ini dihargai sangat premium. Investor membayar mahal terhadap setiap rupiah laba dan pendapatan yang dihasilkan. Solvabilitas dan efisiensi. Current ratio, FUTR mencapai 11, artinya likuiditas sangat kuat. Debt to equity hanya 0,02, hampir tanpa beban utang. Altman Z-score 16,88, jauh di atas batas aman. Namun ada kelemahan dari sisi efisiensi. Day sales outstanding mencapai 605 hari, artinya perusahaan butuh hampir 2 tahun untuk menagih piutangnya. Cash conversion cycle 541 hari, sangat panjang. Ini bisa menjadi risiko likuiditas di masa depan meski kas sekarang cukup besar. Return dan efektivitas manajemen. Dari sisi return, ROA 3,06%, ROE 3,35%, ROIC 3,62%. Masih relatif rendah dibanding modal yang dimiliki. Artinya, manajemen perlu lebih optimal dalam memutar aset besar yang ada agar menghasilkan laba lebih tinggi. Dividen. Sampai Q2 2025, FUTR belum membagikan dividen. Jadi untuk saat ini saham ini lebih cocok untuk investor yang fokus pada pertumbuhan modal atau capital gain, bukan pendapatan dividen. Baik, mari kita rangkum. Kelebihan FUTR, struktur keuangan sangat sehat, kas besar, utang minim, margin laba tinggi, free float cukup besar, liquid. Ada potensi dari ekosistem digital dan kemitraan strategis. Tapi kekurangannya, FUTR, revenue turun tajam year on year. Valuasi saham sangat mahal, PE 151x. Efisiensi rendah, DSO dan CCC sangat panjang. Return on equity masih rendah. Jadi, FUTR adalah perusahaan yang secara keuangan aman dan liquid, tapi valuasinya premium dan efisiensi operasional perlu ditingkatkan. Cocok untuk investor yang percaya pada pertumbuhan jangka panjang sektor digital dan media kreatif, tapi tidak cocok bagi yang mencari value investing dengan harga murah. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi beli atau jual saham, hanya analisa fundamental untuk edukasi. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan analisa saham menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, salam cuan!